warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Azara Putri dari kelas 2B Teknik Informatika. Di sini, saya akan membuat form peminjaman sederhana berbasis web. Nah, untuk membuat form ini, kita membutuhkan 3 aplikasi. Langsung saja ke Chrome. Di sini, kita ketikkan aplikasi pertama, yaitu Exam. Nah, ini dia penampilan dari aplikasi Examnya. Nah, setelah kita klik, di sini kita bisa mendownload Examnya. Kemudian, aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini dia penampilan dari aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini kita bisa mendownload untuk Windows. Dan aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Python. Oke, ini dia penampilan dari aplikasi Python-nya. Sini kita klik saja. Kemudian di sini juga kita klik menu download. Nah, di sini kita bisa mendownload Python 3.13.5. Oke. Setelah sudah mendownload aplikasinya, di sini kita membuat folder peminjaman. Kalau foldernya sudah dibuat, kita langsung saja ke Exam. Kita buka Exam. Nah, di sini kita men-start Apache dan MySQL. Nah, Apache di sini merupakan web server utama untuk menjalankan website. Sedangkan MySQL adalah sistem manajemen basis data untuk menyimpan data website. Oke, setelah keduanya diklik, di sini kita ke admin MySQL. Kita klik saja admin. Nah, setelah diklik, kita akan diarahkan ke PHP MyAdmin, di mana PHP MyAdmin ini adalah antarmuka berbasis web untuk mengelola database MySQL. Untuk membuat database baru, kita klik New. Dan di sini kita ketikkan nama database kita, yaitu peminjaman_db. Setelah dibuat, kita langsung create saja ya. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa database baru kita sudah dibuat. Dan membuat tabel pertama kita yaitu tabel aset yang mempunyai nomor kolomnya yaitu 2. Dan kemudian kita create. Nah, di sini kita isikan ID. Dan yang kedua yaitu nama underscore aset. Dengan tipe integer, dan nama aset di sini berupa varchar. Di sini kita isikan 11 dan yang nama aset 100. Jangan lupa yang pertama berupa primary. Oke, setelah selesai kita klik save. Nah, ini dia struktur dari tabel pertama kita. Di sini kita juga akan memasukkan nama-nama barang apa saja yang akan dimasukkan ke form kita nanti. Di sini kita klik insert. Nah, di nama aset kita isikan laptop. Untuk pengisian nama aset ini, kalian bisa menyesuaikan dengan aset apa saja yang ingin kalian masukkan atau yang kalian butuhkan. Oke, kita masukkan saja ya teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan beberapa nama aset. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah memasukkan laptop, kendaraan, proyektor, kamera, dan printer. Untuk membuat tabel kedua, kita klikkan database peminjaman kita.
Dan di sini nama tabelnya kita tuliskan karyawan. Nah, tabel karyawan ini mempunyai 2 kolom. Oke. Dan kita klikkan create. Di sini kita isikan ID dan nama underscore karyawan. Dengan tipe integer dan varchar. Oke, nama karyawannya varchar. Jangan lupa di sini isikan 11. Dan untuk nama karyawan diisi 100. Jangan lupa untuk primary. Nah, setelah selesai, kita klik save. Oke, tabel kedua kita sudah jadi. Di sini kita juga perlu memasukkan nama-nama karyawannya dengan klik insert dan masukkan nama, contohnya Atika Azahra. Lalu klik go. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja siapa saja nama karyawan yang ada di perusahaan kalian. Di sini saya sudah memasukkan beberapa nama karyawannya, yaitu ada Atika Azahra, Cindy Rahma, Vina Nurhaziza, Elpa Wulandari, Mardila, dan Anden Dwi Priscilia. Klik database peminjaman. Nah, di sini kita membuat nama tabel yang ketiga, yaitu peminjaman, yang mempunyai 7 kolom. Nah, setelah dibuat 7 kolom, kita klikkan create. Di sini yang pertama kita masukkan ID, yang kedua ID aset, yang ketiga ID underscore karyawan, oke, yang keempat tanggal booking, yang kelima tanggal pinjam, yang keenam tanggal kembali, dan yang terakhir keperluan. Nah, yang pertama di sini kita centang primary. Oke. Untuk tanggal booking, di sini kita isi tipenya yaitu date. Untuk tanggal pinjam juga sama. Tanggal kembali juga date. Dan untuk keperluan di sini kita isi dengan teks. Nah, setelah semuanya sudah dibuat dan diisi, nah di sini kita klik save. Ini dia strukturnya dari tabel ketiga. Oke. Nah, ini dia 3 tabel yang sudah kita buat, yaitu aset, karyawan, dan peminjaman. Setelah selesai, nah, aplikasi examnya kita close dulu ya. Selanjutnya kita membuka aplikasi Visual Studio Code. Aplikasi ini yang kita gunakan untuk mengedit codingan kita ya teman-teman. Nah, oke. Di sini folder yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam aplikasi Visual Studio Code-nya.
Nah, karena di sini saya sudah mengoding ya, jadi langsung saja saya jelaskan isi dari codingannya. Oke, yang pertama yaitu dbkonfigurasi.py. Baris pertama ini digunakan untuk menghubungkan Python dengan MySQL. Kemudian di sini ada host, alamat server database, kemudian ada root, nama pengguna, dan password di sini dikosongkan saja, dan database kita yaitu peminjaman_db. Selanjutnya kita ke file app.py. Di sini baris ke-1 digunakan untuk membuat aplikasi web, reader template untuk menampilkan file HTML, request untuk mengambil data dari form URL, redirect untuk mengarah ke halaman lain, dan di baris kedua yaitu koneksi database dari file dbkonfigurasi.py. Untuk baris ke-7 sampai dengan ke-34, di sini menampilkan semua data peminjaman. Jika ada keyword pencarian, akan dilakukan pencarian berdasarkan nama, aset, karyawan, atau keperluan. Kemudian mengambil parameter pencarian dari URL, menjalankan query dan mengambil semua data hasil pencarian, kemudian menampilkan data ke dalam file index.html. Untuk baris ke-37 sampai dengan 64, yaitu tambah data peminjaman, di sini jika get menampilkan form input, dan jika post mengambil data dari form penyimpanan ke database, mengambil nilai dari form HTML, dan menyimpan data peminjaman ke dalam database. Untuk baris ke-67 sampai dengan 98, yaitu edit data peminjaman. Di sini, mengambil ID peminjaman dari URL, kemudian menampilkan data yang akan diedit berdasarkan ID, dan mengambil data yang ingin diedit, kemudian menyimpan perubahan ke dalam database. Kemudian baris ke-101 sampai dengan 108 yaitu hapus data peminjaman, di mana menghapus data peminjaman berdasarkan ID dari URL. Untuk baris ke-110 dan 111 yaitu untuk menjalankan aplikasi. Kemudian kita lanjut ke index.html. Di baris ke-6 ada link ref, yang artinya kita mengimpor CSS Bootstrap dari CDN agar tampilan lebih menarik dan responsif. Di sini juga ada body. Body di sini mengatur warna latar belakang menjadi abu terang. Kemudian kontainer Bootstrap dengan margin atas jarak dari atas halaman. Oke, card tampilan di sini membungkus konten dalam kartu bergaya Bootstrap dengan bayangan dan sudut membulat. Header kartu dan tombol tambah, menampilkan judul dan tombol untuk menampilkan data peminjaman. Kemudian membuat judul dan tombol sejajar di kiri kanan. Oke, formulir pencarian, yaitu form pencarian dengan metode get, yang mengarahkan form ke fungsi index. Input text untuk kata kunci pencarian nilai defaultnya diisi dengan variabel keyword. If data menggunakan template Jinja hanya menampilkan tabel jika ada data. Melakukan perulangan untuk setiap baris. Nah, di sini juga ada edit dan hapus data. Kemudian yang terakhir menampilkan info jika data tidak tersedia. Oke. Yang selanjutnya yaitu form peminjaman. Oke, kita klik form peminjamannya. Di sini tentu saja diawali dengan deklarasi HTML dan header. Kemudian ada import CSS dan style, menggunakan Bootstrap dari CDN agar tampilan form lebih rapi dan responsif. Kemudian CSS khusus untuk mengatur lebar form, maksimal 600 px, dan posisi di layar tengah.
Kemudian ada tampilan body menggunakan latar belakang abu-abu terang dan kontainer untuk membungkus seluruh form. Kemudian ada card formulir yang juga komponen bootstrap yang tampak seperti kotak-kotak bingkai. Kemudian ada form input, di sini yang mencangkup drop-down nama aset, menampilkan daftar list dari variabel aset list, kemudian drop-down nama karyawan, input tanggal booking, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, input keperluan, tombol form, dan yang di sini juga yang terakhir yaitu penutup HTML. Setelah selesai, kita langsung saja ke terminal. Oke, new terminal. Di sini kita klikkan Python version. Di sini untuk mengecek apakah Python tadi sudah terinstall atau belum. Oke. Kalau Python-nya sudah terdownload, di sini kalian langsung tinggal install pip saja ya, teman-teman. Kalian bisa contoh saja di video ini. Nah, di sini kita sudah mendownload pip-nya. Kalian bisa lihat. Kalau pip-nya sudah di-download, di sini kita langsung ketikkan saja python app.py. Nah, ini dia link untuk mengakses browsernya. Di sini kita bisa langsung salin saja. Oke, dengan Ctrl C. Kemudian kita paste di browser. Paste di browser. Nah, ini dia penampilan dari form yang sudah kita buat tadi. Di sini tertulis belum ada data peminjaman. Jadi kita langsung saja klik tambah data di pojok kanan atas. Oke, kita klik tambah data. Di sini kita masukkan nama aset. Nah, aset yang kita pilih yaitu laptop. Untuk nama karyawannya di sini kita pilih Vina ya. Kemudian untuk tanggal booking kalian sesuaikan saja. Tanggal pinjam juga. Oke, dan tanggal kembali di sini kita buat tanggal 30 ya, tanggal 30 Juni. Oke, dan keperluannya di sini kita ketikkan saja misalnya membuat tugas presentasi. Nah, setelah dibuat, kita klikkan saja simpan. Ini dia penampilan dari data yang sudah dimasukkan. Di sini tampak bootstrap-nya ya, teman-teman, sudah rapi dan cantik. Di sini saya akan memasukkan dua contoh data lagi ya. Kalian bisa lihat saja.
Setelah datanya dimasukkan, di sini kita sudah mempunyai 3 buah data, yaitu dengan nama aset laptop, kendaraan, dan printer. Nah, ini dia kita tes fungsi aksi editnya ya. Di sini misalnya kita akan mengedit nama karyawannya. Di sini kita ganti dengan nama Elva, lalu klik simpan. Nah, di sini otomatis nama karyawannya akan berubah ya. Oke, di sini coba kita edit lagi. Di sini kita akan mencoba mengedit tanggal kembalinya, yaitu tanggal 9. Lalu klik simpan. Nah, di sini dia langsung berubah tanggal kembalinya. Di sini kita juga akan menggunakan fitur atau aksinya yang hapus. Nah, kita klik OK. Otomatis akan langsung terhapus. Dan yang terakhir yaitu keywordnya ya teman-teman, atau pencariannya. Di sini misal kita klikkan kendaraan, lalu klik cari. Nah, otomatis akan, atau nama aset yang dengan nama kendaraan akan muncul. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di penghujung video. Demikianlah penjelasan dari saya tentang proyek peminjaman aset yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerjanya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada karya saya selanjutnya.